Jadi keresahan emak-emak tentang banyaknya pelakor ya, itu bisa dilindungi ya. Yang bisa dikenakan pidana ini tidak hanya laki-laki saja yang nikah lagi, artinya si pelakor itu bisa dikenakan pasal ini berarti? Ya bisa. Jadi mereka yang melakukan perkawinan ya, padahal dia mengetahui bahwa dia masih terikat perkawinan yang sah dengan istrinya ya. Kemudian dia nekat melangsungkan perkawinan dengan pihak lain ya, itu bisa dilaporkan secara pidana. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat pagi ya. Kita hari ini ada di perpus ya. Ini adalah surga bagi orang yang suka baca ya Mas. Tapi akan menjadi apa ya, ketika orang nggak suka baca mungkin akan jadi bahan yang membingungkan atau pusing di sini ya, karena Apalagi mahasiswa. betul. Tapi harus mahasiswa jangan. Akademisi. Tapi kalau akademisi mahasiswa janganlah, harus suka baca. Ya pasti suka baca. Jangan sampai ke akademisi itu kritis, suka ngomong tapi tidak bisa baca, tidak suka baca. Itu kita ragukan dari mana dia bisa kritis seperti itu tapi tidak baca. Berarti kan mohon maaf ya, isinya kosong gitu kan. Jadi inilah sebenarnya katakan tadi, inilah surga ya, surganya kita sebagai akademisi di perpus. Biasalah kita memang harus bisa-bisa kita harus beradaptasi dengan di sini. Kalau misalkan nggak suka baca, ya diupayakan lah, dilatih lah tiap hari satu lembar gitu, biar ada tukar tambah pengetahuan di sini. Jadi tidak hanya speak doang, jadi harus baca juga. Gitu. Iya Bazen, sebenarnya ini ada bukan problem sih. Tadi dari kemarin saya ada baca itu, ternyata berbicara tentang perkawinan, karena ini Pak Zen ini kan ahli dalam perkawinan. Disertasinya kan tentang perkawinan. Ya, kebetulan disertasi saya tentang perkawinan. Ya, ternyata perkawinan ini tidak hanya masuk kepada perdata juga. Ternyata di KUHP yang baru itu ada juga mengatur tentang perkawinan. Jadi misalkan di dalam 402 di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Kenapa saya katakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023? Karena Bapak Presiden Jokowi itu sudah mengesahkan undang-undang ini, KUHP yang baru, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada tanggal 2 Januari itu sudah disahkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Itu tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, di dalam rumusan pasal 402 itu terkait dengan asal usul perkawinan. Jadi katanya itu kalau misalkan ada pelakor itu kena ini katanya. Yaitu salah satu pasal yang unik ya. Iya. Mungkin penting untuk disampaikan ya kepada publik ya, kepada masyarakat supaya tahu ternyata di KUHP yang baru ini ada pasal-pasal yang menarik ya dan sesuai dengan kebutuhan emak-emak ya. Dan sekaligus kita ini sebagai Bazen, sekaligus kita itu juga mendukung upaya pemerintah untuk mensosialisasikan ini gitu kan. Ini kan masih belum laku sekarang, 3 tahun lagi baru berlaku. Jadi kita dukung lah seperti itu. Ya, ini kita punya kesempatan untuk sosialisasi ya sebelum diberlakukan ya. Betul. Ya, begini Mas Ros ya, itu tidak hanya di KUHP yang baru ya. Di KUHP yang lama juga pernah secara eksplisit juga di pasal 279 ya. Itu juga diatur ya, tentang seorang laki-laki yang menikah ya, tanpa izin istrinya yang sah ya. Artinya dia terikat perkawinan yang sah ya. Tapi dia nekat menikah gitu ya. Itu memang bisa dipidanakan ya. Makanya dari perdata yang awalnya dianggap perdata masalah perkawinan akhirnya bergeser ke pidana ya. Itu bisa dipidanakan ya. Bahkan kalau di KUHP yang lama itu ancamannya 5 tahun ya. Ancamannya 5 tahun, tapi kalau di KUHP yang baru ini kalau nggak salah turun 4 tahun 6 bulan ya. 4 tahun 6 bulan yang saya baca di 402 ya. 402 di pasal 402 itu. Nah, jadi itu perbedaannya ya. Tapi tidak terlalu signifikan menurut saya perbedaannya ya. Jadi mereka yang melakukan perkawinan ya, padahal dia mengetahui bahwa dia masih terikat perkawinan yang sah dengan istrinya ya.
kemudian dia nekat melangsungkan perkawinan dengan pihak lain, ya, itu bisa dilaporkan secara pidana. Ya. Nah, itu kalau nggak salah di pasal 402 ayat 1 ya, di poin A. Kalau di poin B-nya itu untuk pelakor. Ya. Pelakor ini masuk ke poin B. Ya, jadi termasuk perempuan yang dinikahi, padahal perempuan itu tahu pihak lain itu masih terikat perkawinan yang sah. Ya. Ada perkawinan yang menghalangi begitu, dia bisa juga dilaporkan secara pidana. Dan ancamannya itu sama, jadi sama-sama 4 tahun 6 bulan gitu. Ini informasi berharga bagi ibu-ibu ya, bagi artinya di sini emak-emak. Mas, kalau kita lihat konstruksi pasal di sini, sebenarnya yang bisa dikenakan pidana ini tidak hanya laki-laki saja yang melakukan nikah lagi. Artinya si pelakor itu bisa dikenakan pasal ini berarti. Ya, bisa. Jadi apakah ini kabar gembira ya? Tapi gini apakah ini kabar kurang baik ya? Tapi kita harus sampaikan di KUHP yang baru ternyata ada bunyi pasal itu ya. Jadi keresahan emak-emak tentang banyaknya pelakor ya, itu bisa dilindungi ya, secara hukum ya, dengan menggunakan pasal 402 ya, ayat 1 poin B ya. Jadi kalau saya boleh membaca ya, jadi melangsungkan perkawinan ya, padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada dari pihak lain itu menjadi penghalang ya, yang sah untuk melangsungkan perkawinan, itu bisa dipidana ya. Dan ancamannya 6 tahun 4 bulan. Nah, kalau ada perempuan ya, dia tahu ya, bahwa pihak lain itu punya perkawinan ya, artinya kalau dalam bahasa undang-undang itu perkawinan yang ada dari pihak lain itu menjadi penghalang, tahu dia ya. Tapi dia tetap mau begitu ya, melangsungkan perkawinan dengan pihak lain itu ya, maka dia ya, tanda petik sebagai pelakor bisa dilaporkan secara pidana ya. Jadi konstruksi hukumnya seperti itu, bunyinya juga seperti itu ya. Nah, saya agak sedikit hafal dengan bunyi pasalnya karena beberapa kali pernah mendiskusikannya gitu Mas Os ya. Bahkan kalau di pasal 2-nya itu Mas Os, di ayat 2-nya ya. Di ayat 2-nya itu setiap orang yang dimaksud di pasal 1, artinya berbuat kesalahan ya, sebagaimana yang diatur di pasal 1-nya itu bisa dipenjara lebih dari itu ya, lebih dari 4 tahun ya. 4 tahun 6 bulan bisa sampai 6 tahun. 6 tahun penjara. Ya. Jadi konstruksi hukumnya seperti ini. Jadi dia sengaja menyembunyikan status perkawinannya. Jadi sengaja menyembunyikan status perkawinannya. Kemudian dia nekat untuk tetap melangsungkan perkawinan ya, dengan cara tadi itu ya, menyembunyikan status perkawinannya ya. Nggak bilang-bilang kalau dia sembunyi-sembunyi ya. Kalau dia punya perkawinan dan perkawinan itu jelas-jelas menjadi penghalang untuk menikah kembali ya, tapi dia sembunyikan ya supaya dia bisa kawin lagi ya. Itu pidananya ancamannya bisa 6 tahun ya, atau denda kategori 4 ya. Kategori 4 itu sekitar 200 juta. Sekitar 200 juta, lumayan ya. Jadi itu bagi mereka yang tanda petik suka menikah ya, tapi harus memperhatikan ketentuan ini. Tetapi kalau misalkan secara administrasi perdata itu gimana Mas? Misalkan ada orang yang menikah lagi, terus misalkan kayak di perdata undang-undang perkawinan itu gimana sih? Apakah memang itu perlu izin atau tidak perlu izin gitu? Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, memang orang yang hendak melakukan perkawinan atau berpoligami itu harus mendapatkan izin ya, dari istrinya yang pertama. Harus dapat izin ya. Dan itu menjadi salah satu syarat perkawinan atau syarat berpoligami ya. Nah sama, jadi sekali lagi orang yang mau menikah lagi
itu harus dipastikan syarat ini terpenuhi. Ya, syarat ini terpenuhi. Jadi kalau dia masih terikat hubungan perkawinan dengan pihak lain, maka harus dapat izin ya, dari perkawinan pertama, dari istrinya yang pertama. Ya. Nah kalau tidak, ya ini di pasal 402 KUHP yang baru itu bisa dilaporkan secara pidana. Akhirnya geser dari yang awalnya perdata, geser ke pidana. Ya. Jadi perdata pidana nanti. Ya. Saya menduga ya, jadi kenapa ini bergeser ke pidana? Pidana ini kan hukum publik ya. Betul. Ya, karena memang banyak sekali terjadi atau fenomena di mana banyak para pelakor gitu ya, rame-rame di berbagai media itu terekspos ya. Itu mengganggu ketentraman publik ya, mengganggu suasana publik gitu. Ya. Jadi mungkin suasana batinnya pasal ini salah satunya itu. Ya. Jadi kenapa ini dari perdata geser ke pidana? Ya. Karena ini berpotensi mengganggu keadilan publik. Ya. Ya, jadi untuk mencegah lebih parah lagi, ya, makanya dimasukkan ke pasal khusus di 402, ya, supaya perkawinan yang semestinya itu mewujudkan suasana yang sakinah mawaddah warahmah berubah ya, karena banyaknya pelakor, karena banyaknya lelaki yang suka menikah diam-diam ya kan, itu khawatir mengganggu suasana publik ya, atau keadilan publik ya. Makanya dimasukkan ke KUHP yang baru di pasal 402 masa os ya. Jadi itu yang bisa disampaikan ya, sedikit, tapi ini informasinya sangat baik untuk ibu-ibu, untuk mama dan bapak-bapak yang ingin menikah kembali. Harus disimak di pasal 402 KUHP yang baru. Tapi kalau yang lama itu di 279. Kalau yang lama di pasal 279. Ya. Itu cuman bedanya, ancaman pidananya beda. Kalau di pasal 279 itu 5 tahun. Ya, baik pelaku maupun pelakornya. Ya. Nah, kalau menyembunyikan status perkawinannya supaya bisa nikah lagi itu 7 tahun. Di pasal 279. Nah, tapi kalau di KUHP yang baru ini, yang 402 ini beda. Ya, pelaku dan pelakor itu sama-sama kena 4 tahun 6 bulan. Nah, kemudian laki-laki yang sengaja menyembunyikan status perkawinannya supaya bisa nikah lagi dan nikah lagi, itu ancaman pidananya 6 tahun atau didenda kategori 4 sekitar 200 juta ya. Jadi seperti itu Bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi ini akan menjadi acuan mungkin yang bingung-bingung kemarin emak-emak mungkin ya. Kamu kan emak-emak kan ya. Jadi suaminya, kok bisa suami saya nikah lagi, kok bisa seperti itu? Gimana cara melaporkan? Nah, inilah jawabannya. Jawab kegelisahan. Itulah ulasan sekilas dari kami terkait dengan adanya suatu pasal terkait dengan misalkan bagaimana kalau misalkan ada pelakor, mama melapor ke bagaimana gitu kan. Jadi memang sebenarnya di dalam KUHP yang lama itu sudah diatur di pasal 279, cuman mungkin sosialisasinya, mungkin pemahamannya masih kurang. Jadi kami pahami lagi, inilah sebenarnya sudah ada di dalam pasal 279. Nah, di dalam KUHP yang baru, yaitu dalam Undang-Undang 1 tahun 2003, ini sebenarnya sudah ada juga. Jadi tetap diterapkan, tidak dihilangkan. Jadi di pasal 402 itu tetap semangatnya tetap mengacu pada 279 di KUHP yang lama. Itu sekian dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.